Jadi kata kuncinya ya, kita kalau belajar biar gampang tuh ada kata kunci. Satu, undang-undang, sifat memaksa, kemudian imbalannya tidak secara langsung. Ya negara ini nggak bisa jalan kalau nggak ada pajak. Jadi kalau aku kadang-kadang aku sosialisasi ya, kita tidak cukup untuk cuma berbicara NKRI harga mati, tapi bayar pajak juga harga mati. Oke, selamat pagi teman-teman BHR Talks. Ketemu lagi kita di sesi BHR Talks pada pagi hari ini. Mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa sebentar lagi masuk ke tenggat waktu atau deadline pelaporan SPT pajak penghasilan kita, ya, tanggal 31 Maret 2021 untuk pajak kita tahun 2020. Nah, karena momennya pas dan masih banyak teman-teman yang bertanya, penting nggak buat saya lapor gitu ya, sementara saya kan sudah bayar pajak, penting nggak buat saya lapor. Nah, hari ini, pagi ini saya akan ngobrol, saya akan ajak bicara ahlinya. Ini adalah teman kuliah saya yang sekarang menjadi seorang praktisi perpajakan, seorang tax learner, orang yang memiliki kompetensi untuk bicara soal pajak. Dan beliau nanti akan banyak share buat kita. Walaupun teman kuliah memang ada bedanya, kalau beliau dulu rajin waktu kuliah, beda sama saya gitu ya. Jadi nasib juga berbeda. Karena pajak itu urusan yang serius gitu. Kalau urusan saya kan urusan yang nggak serius-serius. Nah, selamat pagi Dwi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Basri. Selamat pagi. Pagi. Apaannya apa ya BHR ini? BHR itu nama perusahaan kita sebenarnya, nama perusahaan kita. Jadi kita tuh punya apaannya apa ya? Ya teman-teman BHR. Ya, teman-teman BHR. Teman-teman BHR. Oke. Kita akan ngobrol tentang sedikit pajak ya. Iyalah sedikit lah. Hari ini kita akan ngobrol sebenarnya lebih fokus ke pajak penghasilan, karena kalau kita bicara pajak itu pasti kan belajarnya juga nggak cukup 1 semester 2 semester tuh ya, Dwi ya. Ya. Oke. Nah, teman-teman, saya perlu perkenalkan dulu Ibu Dwi Amiarsi ini. Saya panggilnya Dwi karena saya sama Dwi satu kuliah, satu kelas ya, sampai selesai. S1 di IPB, kemudian S2 di Jepang. S2 di Jepang, itu ambil MBA di Jepang, dan sempat belajar juga. Saya nggak tahu belajar apa di Australia. Sempat tinggal di Australia bersama suami karena suaminya belajar di sana. Dan sekarang sedang kuliah lagi, luar biasa. Gitu, kuliah lagi ilmu hukum. Tapi nanti kita akan tanya lebih lanjut. Dwi, boleh dong kita tanya, karena hari ini kita mau ngobrol soal pajak penghasilan nih. Jadi sebenarnya kalau kita bicara pajak dulu nih, sebenarnya apa sih pajak gitu ya? Apa bedanya dia dengan pungutan-pungutan lain, misalnya seperti pungutan parkir kita di jalan gitu. Terus bedanya apa lagi dengan kalau kita balik nama rumah, kan ada namanya bea balik nama gitu kan, atau BPHTB. Apa sih bedanya gitu? Jadi ini versi seriusnya ya. Bahasa seriusnya. Jadi pajak itu adalah kontribusi wajib semua warga negara kepada negara kita. Jadi, warga negara itu kita sebut sebagai orang pribadi, wajib pajak orang pribadi atau badan, dan sifatnya itu memaksa. Nah, itu ada dasarnya undang-undang. Nah, tapi bedanya dengan yang lain, pajak ini imbalannya itu nggak langsung. Oke. Nah, jadi setelah dikumpulin itu oleh negara, itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi kan kayak misalnya nih, pajak yang dikumpul nanti jadi dana BOS. Sebenarnya yang bayar pajak mungkin orang tuanya ya, orang tua murid. Tapi secara tidak langsung nanti kembali ke sekolah, jadi sekolahan. Itu maksudnya tidak langsung. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, itu undang-undang dan memaksa.
Jadi kata kuncinya ya, kita kalau Hmm. belajar biar gampang tuh ada kata kunci. Hmm. Satu, undang-undang, Undang-undang. sifat memaksa, Oke. kemudian imbalannya tidak secara langsung. Jadi nggak ada undang-undang, itu nggak akan ada pajak, Bas. Oke. Jadi Jadi kalau kata kuncinya 3 itu ya. ya, Ada undang-undang yang melandasi hukumnya, sifatnya memaksa, dan manfaatnya tidak dirasakan langsung. ya itu. Oke. Berarti itu bedanya sama kalau kita bayar parkir ya, retribusi ya. Kalau retribusi kan kita langsung terima manfaatnya ya. Ya, kalau itu berarti kita sekarang berbicara pajak pusat dan pajak daerah. Yang aku Hmm. bicarakan tadi itu pajak pusat. Kenapa Oke. pajak pusat? Ketika kita membayar pajak itu uangnya masuk kas negara, kas negara pusat ya. Ya, ya, Dan ya. pengelolanya itu juga pemerintah pusat yang dalam hal ini yang ditunjuk adalah Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Kalau pajak daerah, memang dia berdasarkan undang-undang juga, Mm-mm. tapi dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota atau provinsi. Dan Oh, jadi nggak boleh double yang udah dipungut di pusat itu nggak pusat. boleh juga dipungut di daerah. Jadi harus Oke. beda. Dan sebagian besar itu pungutannya ada sih yang imbalannya itu bersifat langsung atau tidak langsung. Kalau yang langsung misalnya pajak apa bayar parkir, Mm-mm. pajak tontonan itu ya. Oke. Cuman ada juga sih yang nggak langsung, misalnya pajak restoran itu Oh. kan penghasilan dari restoran itu dipungut oleh daerah Mm-mm. tidak langsung. Jadi bedanya itu dari undang-undangnya beda, pengelolanya beda, Pengelolaannya beda. terus masuk kas daerah ya kalau pajak daerah, Ya, ya. kemudian yang penggunaannya juga untuk daerah. Ada juga sih pajak pusat yang diberikan ke daerah itu nanti transfer daerah namanya. Nah itu perlu belajar lagi beberapa SKS lagi itu. Waduh. Oke, 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 oke. Transfer daerah ya. Ya, ya, ya. Tapi at least kita udah dapat poinnya lah ya, bahwa pajak itu tadi aturan hukumnya dilindungi oleh undang-undang, kemudian bersifat memaksa dan manfaatnya tidak dirasakan langsung. Jadi memang kewajiban seluruh warga negara yang memiliki penghasilan ya untuk membayar pajak. Nah, Dwi, kalau kita bicara tadi dilindungi undang-undang, bersifat memaksa, itu kan pasti kan apa namanya sifat kuasa itu ada di negara. Ya. Ada nggak sih negara yang tidak menerapkan pajak gitu? Maksudnya orang nggak perlu bayar pajak gitu? Uh, aku yang ini agak sedikit ya pengetahuannya ya, takut Hmm. salah. Mungkin yang negara-negara tax haven country namanya, Oke. mungkin istilah agak baru ya untuk audiens BHR itu ada namanya tax haven country. Jadi walaupun menerapkan pajak, itu dia rendah banget tarifnya. Nah itu Hmm. jadi ini nanti belajar juga nih banyak. Jadi profit shifting. Jadi Ya, nanti ya, ya, ngerti-ngerti. ya uh, jadi pelarian, tempat Ya, pelarian ya. modal gitu loh. Jadi Benar, mungkin benar, ada benar. negara yang mungkin yang kayak Cayman Island gitu-gitu Iya, bebas iya, ya. Jadi tapi benar-benar. mereka di sisi lain tarif-tarif yang lain mungkin penghasilannya dari situ. Misalnya Hmm. segala macam ditarif lah karena negara Ya, kan nggak ya. mungkin ya nggak ada pajak. Itu Ya, bahkan dulu negara-negara Arab itu yang tidak menerapkan pajak, contoh seperti Arab Saudi, sekarang menerapkan pajak penghasilan ya, karena mungkin itu adalah salah satu sumber pemasukan negara ya, mungkin karena cadangan minyaknya juga sudah mulai tipis gitu ya. nah, ya betul. Beberapa negara malah udah dari yang tadinya nggak ada menjadi ada gitu ya. Nah, Dwi, apa namanya tadi kan bahwa ternyata di banyak, bukan banyak, mungkin saya kira hampir semua negara menerapkan sistem perpajakan ya. Dan artinya kalau kita pengen nggak bayar pajak, kita mau pindah negara ya ternyata susah juga ya, karena hampir semua negara menerapkan pajak ya. Kalau tax haven mungkin lebih banyak ke pajak perusahaan gitu ya. Makanya kan dulu pernah ada skandal Panama Papers itu ya, yang negara-negara perusahaan-perusahaan cangkang yang ketahuan memindahkan perusahaannya ke sana gitu kan. Nah, pertanyaan selanjutnya Dwi, karena tadi kan bersifat memaksa. Apa namanya?
pertanyaannya adalah kan kita kerja sendiri nih, kerja keras gitu kan, kita kerja sendiri gitu kan. Terus kenapa kita mesti bayar pajaknya gitu loh atas negara kenapa mesti memungut hasil kerja kita gitu? Apa dasar pemikirannya gitu? Eh, jadi tadi yang sifat memaksa itu mungkin ini di luar konteks ya, di luar pertanyaan ya. Karena kalau udah maksa ya kita nggak ada pilihan lain kan. Benar. Mungkin Basri pengen kira-kira apa sih selain itu gitu ya. Iya. Jadi, satu ya, dulu kita seperti tadi Basri sampaikan kan Arab aja memungut pajak. Betul. Dari hasil yang minyaknya berlimpah. Mungkin kita sudah pernah mengalami kejayaan itu ya, Bas. Betul. Dulu. Betul. Penghasilan dari minyak itu cukup besar. Walaupun pajak ada, tapi persentasenya kecil. Besar. Nah, sekarang itu pajak itu persentasenya di anggaran belanja dan pendapatan negara yang APBN itu kita porsinya besar. Jadi secara sederhananya APBN itu kayak kita lah di rumah tangga, Bas. Oke. Kan harus punya ada yang mencari nafkah nih ya. Iya. Biar rumah tangga ini jalan. Benar. Bayar sekolah, bayar ini, nanti ini. Nah, itu analoginya itu. Jadi kenapa negara harus mengut pajak? Ya negara ini nggak bisa jalan kalau nggak ada pajak. Jadi kalau aku kadang-kadang aku sosialisasi ya. Kita tidak cukup untuk cuma berbicara NKRI harga mati. Tapi bayar pajak juga harga mati. Karena kalau nggak ada pajak ya NKRI jadi mati gitu. Benar. Karena artinya negara tidak punya pemasukan yang bisa dipakai untuk bikin jalan tadi, bikin sekolah tadi ya. Untuk menjalankan negara inilah. Menjalankan negaranya juga gitu ya, bayar gaji aparatur negara dan lain-lain gitu ya. Itu. Jadi ya. Di luar tadi kan secara secara keilmuan lah. Karena udah ada undang-undangnya kita wajib. Tapi mungkin secara filosofisnya mungkin itu ya yang analogi yang lebih dekat gitu. Oke. Dan benar nggak sih kalau sistem perpajakan kita tuh PPH orang pribadi nih ya, pajak penghasilan orang pribadi, itu orang makin besar penghasilannya harusnya bayar pajaknya makin besar gitu ya? Iya, makanya itu kita menganut tarif progresif untuk orang pribadi. Nah, oke. Jadi disesuaikan dengan daya pikul. Jadi kalau penghasilannya makin besar berarti daya pikulnya makin tinggi. Ada tarif progresif, misalnya penghasilan sampai dengan 25 juta itu tarifnya 5%. Ya. 25 juta sampai 50 juta misalnya 50 sampai 0 sampai 50 5%, 50 sampai 250 ya. 15% gitu ya. Ya, itu namanya tarif progresif. Nah, kalau yang tarif flat itu badan. Tarif flat 1. Nah, jadi ini sebenarnya kalau di Indonesia penerimaan dari PPh orang pribadi itu masih terbilang rendah ya, Bas ya. Karena kalau di negara-negara lain itu dominan penerimaan pajak itu dari orang pribadi, tapi kalau Indonesia itu masih badan. Dan tarifnya itu kalau di negara lain itu sangat tinggi. Itu kira-kira lebih karena kesadarannya yang masih kurang atau karena memang penghasilan orangnya yang masih kurang? Kalau dianalisa itu kira-kira faktor pengaruhnya di mana? Itu kombinasi ya. Karena banyak kita itu mungkin kalau Basri pernah dengar tuh underground ekonomi, shadow ekonomi. Pengusaha-pengusaha orang pribadi yang itu nggak tercapture oleh sistem. Boleh dong dikasih contoh Dwi untuk teman-teman BHR Talks apa tuh shadow ekonomi apa tadi? Jadi satu mungkin kesadaran memang masih orang kalau bayar pajak itu gue nyari-nyari duit sendiri kok ini. Nah, masih banyak kayak gitu, betul. Banyak juga. 2, sistemnya kita belum bisa menangkap orang-orang yang seperti itu. Jadi
apa ya, kalau nggak bayar pajak pasti ketahuan. Nah, mungkin kalau memang yang sektor formal itu insya Allah pasti ketahuan ya, karena tapi banyak juga contohnya ya, apa ya, misalnya aku lah ya, aku nih punya outlet sekarang yang lagi ngetren makanan apa ya, seblak lah ya. Ya, oke lah, misalnya seblak. Punya warung seblak walaupun tenda, aku tuh punya 50 outlet gitu. Yes, wow, ya, boleh tuh. Nah itu secara format, kalau aku semuanya modalnya itu cash ya, nggak punya uang dari bank, nggak punya dari itu nggak tercapture oleh sistem. Oke, ya. Ekonomi atau pseudo ekonomi. Iya, banyak yang kayak gitu ya. Kayak contohnya misalnya pengusaha angkot yang dia bukan PT, bukan badan hukum lah ya. Yang dia perputaran duitnya cash ya, nggak pernah masuk bank, kayak gitu ya. Iya, jadi masih banyak. Dan itu ditambah lagi kesadaran untuk bayar pajaknya belum ada, jadi merasa bahwa ya udahlah, aku kan usaha ini usaha-usahaku sendiri gitu. Iya, ditambah lagi kan sistem pajak kita itu self assessment. Kalau self assessment itu akan berhasil banget itu kalau sistem apa ya, pertukaran data atau datanya itu udah bagus. Nah, kita sistem self assessment-nya itu hubungan datanya mungkin belum terlalu canggih ya. Nah, KTP juga masih bisa campur banyak. Oh iya, jadi kita identifikasi nomor itu masih macam-macam ya. Itu yang membuat data belum terkait. Nah, kalau kita ini bicara self-assessment, kan tadi bayar pajaknya itu bersifat memaksa. Tetapi pelaporannya bersifat, ya self-assessment itu kan berarti kan memaksa, tapi ada unsur sukarelanya. Kenapa sistem pelaporannya nggak diubah? Ataukah memang nggak ada sistem pelaporan lain selain self-assessment? Kalau sekarang itu self assessment murni ya, Bas. Tapi self assessment murni itu kita sekarang juga sudah cukup bagus, walaupun tadi saya bilang datanya belum, dari sisi Direktorat Jenderal Pajak datanya sudah bagus, tapi pajak itu kan nggak bisa berdiri sendiri. Betul. Gabung dengan kementerian lain. Betul. Datanya. Nah, kenapa lapor itu harus jadi? Ketika seorang itu sudah punya NPWP, kan sekarang NPWP banyak diwajibkan ya, Bas ya. Betul. Ini itu gitu. Dalam macam transaksi lah ya. Nah itu nanti begitu udah punya NPWP, dia nggak lapor, ya sistem kita sistem Direktorat Jenderal Pajak itu ngasih alert orang itu belum lapor gitu. Dan itu sedemikian detailnya sampai orang per orang gitu, di alert gitu. Bisa. Iya kan. Oke. Jadi ini buat teman-teman BR Talks yang punya sudah punya NPWP, ternyata Dirjen Pajak itu bisa memantau sampai orang ke orang ya, kalau sampai dia nggak lapor ya. Iya, makanya mungkin kadang-kadang kita dapat WA atau email. Betul. Aku dapat SMS tuh. Sudah lapor belum gitu. Iya. Oke, jadi itu ya. Sistem di Dirjen Pajaknya sendiri sudah sedemikian canggih sebenarnya, tinggal nanti mengintegrasikan dengan data-data yang lain ya. Oke. Nah, tadi Dwi, kan kita bekerja, punya penghasilan, kemudian ada yang secara langsung dipungut pajaknya, ada yang secara tidak langsung kita membayarkan sendiri kan, misalnya kayak cicilan PPh 25 misalnya, itu kan kita membayar sendiri gitu ya. Nah, kita sudah bayar ya, baik bayar dipungut langsung atau misalnya tadi bayar sendiri gitu ya. Pertanyaannya kenapa harus lapor lagi gitu, Dri? Nah, jadi begini, kalau misalnya Basri wajib pajak orang pribadi, bayar cicilan pasal 25, dipotong juga misalnya ngasih jadi narasumber. Iya, betul. PPh pasal 21. Kemudian atau mungkin Basri jasa apa ya, punya keahlian apa, memberikan jasa, nanti dipotong 23. Nah, itu harus dihitung ulang karena
mungkin dipotongnya itu, apalagi kalau Basri kerja misalnya karyawan lah, lebih dari satu tempat ya, misalnya 2 atau 3. Kan dipotong PTKP di sini, dipotong PTKP di sana. Oke. Saudara tahu PTKP nggak? Penghasilan tidak kena pajak. Kan kalau ngitung pajak, penghasilan dikurangi, pengurangannya nih biaya jabatan dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Itu tergantung status kawin atau dan tanggungannya berapa. Benar, nah, benar. Di PT A, di PT 1 dikurangin, di PT 2 dikurangi juga. Setelah tanggung kan nguranginya kebanyakan nih. Jadi apa? Begitu digunggung seluruh penghasilannya, kemudian yang udah dipotong-potong itu jadi kredit pajak. Nah, begitu dihitung di SPT itu bisa lebih bayar atau bisa kurang bayar. Jadi kalau misalnya Basri penghasilan akumulasinya itu di atas 500 juta, biasanya sudah sampai tarif 35% itu bisa kurang bayar. Tapi kalau misalnya masih di bawah itu biasanya lebih bayar. Nah, itu fungsinya SPT. Menghitung kembali semua kewajiban perpajakannya dari Januari sampai Desember tahun sebelumnya. Oke. Ini yang terus terang masih banyak dimengerti oleh teman-teman BR Talks ya, di mana saya kan sudah bayar, saya sudah nyicil gitu kan, nyicil pajaknya kan, PPh 25 misalnya. Tetapi ngapain masih lapor? Karena tadi ya, pada saat yang dipungut langsung misalnya oleh tempat kerja, bisa saja itu sudah dipotong PTKP tadi ya. Sedangkan PTKP itu harus hanya boleh cuma ngurangin 1 kali ya. Iya, betul. Itu. Nah, terus ada lagi nih Mas, gimana? Ada penghasilan yang lain yang belum dilaporkan, misalnya Basri bantu desain lah ya, bantu desain ke temennya, terus dapat penghasilan, itu kan mungkin nggak dipotong lah, karena dia bukan pemungut atau pemotong pajak. Betul. Itu kan nanti di situ ada di SPT namanya penghasilan lain-lain. Nah, pokoknya penghasilan dalam arti luas itu harus dilaporin semua. Itu fungsinya SPT. Mungkin nggak sih pada suatu masa itu akan datang di mana kita itu udah nggak perlu lapor gitu. Jadi ya karena sistem transaksi kita nanti suatu saat mungkin udah elektronik semua. Mungkin nggak sih kita nggak perlu lapor gitu? Pengetahuan saya nih ya, sejak jadi praktisi pajak, sepertinya kayaknya enggak deh. Enggak ada ya? Even di negara yang maju gitu? Enggak. Saya itu di Australia itu jadi wajib pajak juga. Tetap lapor juga? Karena ya itu ada, kadang-kadang saya dapat kelebihan pajaknya, kadang-kadang kekurangan pajaknya. Karena transaksi kita kan menjalani berbagai macam transaksi yang pengenaan pajaknya beda-beda. Oke. Jadi even di negara yang sudah sangat maju pun, yang semua transaksinya elektronik, duitnya, itu tetap lapor pajak ya? Mungkin ya, kalau udah maju banget, kita lapor, cuman kita tinggal login ya. Login, kita udah tahu, oh aku lebih bayar pajak segini, oh aku kurang ini, jadi nggak perlu lapor, login aja. Dan nggak perlu ngisi lagi kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan ngisi lagi penghasilan, kemudian bukti potong, masih harus ngisi. Kalau nanti suatu saat mungkin udah nggak perlu ya, karena udah elektronik ya. Nah Dwi, nah kan gini, tadi banyak teman-teman juga yang begini, saya sudah bayar, saya sudah lapor, gitu kan. Kemudian ternyata pada saat sudah lapor ada lebih bayar pajak nih, gitu. Yang mengakibatkan biasanya terjadi pemeriksaan kan, karena kan negara pasti kan juga mau tahu benar nggak kamu lebih gitu kan. Dan karena takut sama pemeriksaan, banyak di antara mungkin teman-teman BR Talks itu yang menyembunyikan harta atau menyembunyikan penghasilan. Ada dampak nggak sih menyembunyikan harta atau menyembunyikan penghasilan itu? Iya pasti ada ya kalau kita menyembunyikan.
Ya, misalnya Mbak Sri menyembunyikan hartanya dari istrinya pasti dampaknya bisa tidak dibukain. Kalau itu agak susah itu. Pasti ada ya. Heeh. Karena apalagi sekarang semua transaksi harta itu kan pasti tercatat ya. Dan kalaupun lebih bayar diperiksa itu sepanjang kita sudah melakukan kewajiban perpajakan dengan benar itu sebenarnya nggak usah takut sih menurut saya. Bukti-buktinya kan disimpan semua nih kalau kita ngisi SPT, jangan sampai buktinya hilang. Kemudian kita juga harus membekali diri kita dengan pengetahuan pajak juga gitu. Oh, itu yang paling penting tuh. Iya, jadi takutnya kita beralasan atau tidak takutnya kita beralasan. Gitu. Iya benar-benar. Kalau nggak ngelaporin harta, jangan sampai deh, karena itu harta itu untuk mematch sebenarnya ya sebagai alat ya. Kita penghasilannya segini, kita bisa beli apa-apa segini karena memang penghasilannya segitu dan saya pajaknya sudah bayar gitu. Oke. Jadi percuma juga ya kita sembunyi-sembunyiin ya kalau misalnya kelihatan penghasilan gede, jadi aneh malah ya. Masa penghasilan gede nggak ada hartanya gitu kan aneh kali ya. Penghasilan gede nggak ada hartanya. Terus yang justru perlu perhatian juga ini, misalnya punya harta yang gede lah, misalnya tanah atau bangunan. Kan kalau kita sebagai orang tua beli tanah dan bangunan, suatu saat kita akan meninggal itu kan pasti akan diwariskan ya. Betul. Dibalik nama. Dan mungkin Mbak Sri kan berkecimpung di dunia waris mewaris. Kan baiknya itu harta itu dialihkan sebelum yang mempunyai harta itu meninggal. Nah, kalau misalnya katakanlah Mbak Sri punya rumah atau tanah, mau dibalik nama atau dihibahkan ke anaknya, itu kan bebas pajak nih karena ke anaknya. Dari orang tua ke anak, betul. Tapi itu tidak menjadi bebas kalau Mbak Sri nggak pernah ngelapor di SPT-nya. Oke, jadi SKB PPh-nya nggak akan keluar ya? Ya, betul. Iya, ini juga mungkin teman-teman BHR Talks juga banyak yang masih belum tahu bahwa kalau kita tidak melaporkan tanah dan bangunan kita dalam harta di dalam SPT, ketika kita hibah nggak bisa bebas PPh ya, karena tidak bisa dimintakan surat keterangan bebas PPh. Nah ini penting nih teman-teman semua. Jadi penting untuk melaporkan, nggak perlu takut kalau memang karena sebenarnya seharusnya penghasilannya sudah dipotong pajak. Gitu iya, ya. Justru kalau dilaporkan itu jadi tahu memang itu kita beli dengan penghasilan kita gitu. Ya, benar. Jadi ya inilah ya, melaporkan itu bukan, jadi melaporkan, karena masih banyak yang begini, masih banyak yang confused, bingung itu antara membayar dan lapor. Merasa bahwa kalau saya sudah bayar tidak harus lapor, padahal membayar dan melapor itu dua proses yang berbeda ya, dua pekerjaan yang berbeda ya, Dwi ya. Oke. Menarik. Jadi kalau aku boleh ambil beberapa garis merahnya, pertama tadi mengenai pajak itu adalah sesuatu yang dilindungi pekerjaannya oleh undang-undang, bersifat memaksa untuk semua warga negara yang menjadi wajib pajak ya, artinya dia punya NPWP, terus kemudian memang manfaatnya tidak dirasakan langsung, tapi pasti akan kembali ke yang bayar pajak gitu ya, misalnya dalam bentuk jalan tadi, sekolah dan lain-lain. Terus kemudian berkaitan dengan tadi proses pembayaran, sebaiknya memang dibayar ya pajaknya ya, supaya ya tadi bisa kembali ke kitanya juga besar. Prinsipnya tadi juga sesuai kemampuan, daya pikul ya, prinsip daya pikul. Dan setelah bayar tetap harus lapor, karena bayar dan lapor sesuatu yang berbeda, dan lapornya sejujur mungkin. Gitu ya kira-kira ya, yang lapor kita bisa. Itu bagian dari kewajiban. Lapor itu bagian dari kewajiban. Jadi rangkaian pekerjaan dari perpajakan adalah selain bayar adalah lapor. Gitu, jangan sampai nggak lapor. Mendaftar, menghitung, menyetor, melapor. Nah, itu kewajibannya itu. Mendaftar, menghitung, membayar, melapor. Nah, itu satu rangkaian pekerjaan ya. Jadi kalau tidak dilakukan satu berarti kurang ya.
Nah kalau Ketimbang- wajib, ini karena gue kuliah hukum. Ah, Tapi kalau praktisi pajak harus tahu, yang namanya wajib kalau nggak dilakukan itu kena sanksi. iya benar benar benar. Tapi kalau harus, kalau nggak dilakukan itu dia cuman nggak mendapat haknya. Itu bedanya wajib sama harus ya. Ya, ya. Oke Jadi oke oke. Pak, untuk membuat SIM harus memenuhi umur 17 tahun. Nah, Kalau nggak 17 tahun dia nggak bisa, nggak kena sanksi, nggak kena sanksi. tapi nggak dapat haknya. Gitu. Tapi punya SIM bagi pengendara mobil itu wajib. Ya. Iya kan, kalau nggak punya SIM kena tilang ya. Betul. Jadi sebelum punya SIM nggak boleh Bawa mobil di jalan. Oke. Nah, Dwi, menarik nih. Tadi salah satu lagi tadi yang masih terlupa, yang penting juga bahwa melaporkan harta itu sesuatu yang penting, terutama berkaitan dengan tanah dan bangunan, karena tadi ketika tanah dan bangunan mau kita hibah, kalau misalnya tidak ada di dalam daftar harta, itu tidak bisa dimintakan surat keterangan bebas PPh. Ini buat teman-teman BHR Talks yang rumahnya banyak mau dikasih ke anak, nah itu harus tahu itu tuh gitu ya, supaya lumayan loh PPh-nya 2,5% ya dari NPOP ya, nilai perolehannya ya. Apalagi kalau tanahnya di DKI itu, waduh. Iya benar. Lumayan ya. Terus kalau terlanjur belum dilaporin, kita pembetulan aja SPT-nya. Pembetulan daftar harta. Itu kan kalau masuk DJP online itu kita kan ngisi SPT ada normal, ada pembetulan. Ya. Apa kita pembetulan itu? Sepanjang belum dilakukan pemeriksaan, kita masih bisa melakukan pembetulan. Nah, ini buat teman-teman nih. Betul, jadi pembetulan harta aja nggak menambah bayar pajak itu nggak apa-apa. Oke, nah ini penting nih buat teman-teman. Jadi buat yang belum lapor, terutama ini Dwi, kalau saya lihat teman-teman BR Talks tuh kalau punya polis asuransi, kan sebenarnya polis tuh harus dilaporkan kan? Ya. Karena kan bayar polis, bayar premi itu kan pakai penghasilan, nah itu mungkin dilaporkan. Kalau belum sempat dilaporkan, sepanjang belum diadakan pemeriksaan, belum dikenain pemeriksaan, itu boleh melakukan pembetulan ya. Oke, wah menarik nih Dwi. Dan kita sudah mau 40 menit, tapi nggak apa-apa. Aku masih punya 2 pertanyaan lagi, karena ini sesuatu yang mungkin terkini lah ya, terkini. Dwi, kan kita tahu bahwa pemerintah tahun lalu bulan Oktober itu mengetok palu untuk Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Itu Undang-Undang Cipta Kerja atau yang mungkin awam sering dengar namanya Omnibus Law gitu kan. Nah, kalau aku baca ya Omnibus Law berkaitan dengan perpajakan itu masuknya dalam klaster kemudahan berusaha gitu. Nah, sebenarnya apa sih hubungan antara aturan pajak sama kemudahan berusaha? Kenapa masuknya di kemudahan berusaha gitu? Hubungannya apa gitu? Nah, di Omnibus Law ini, Undang-Undang Ciptaker ini yang klaster kemudahan berusaha itu sebenarnya tidak berdiri sendiri, Bas. Itu ada kaitannya dengan Perpu nomor 1 tahun 2020. Yang sudah ditetapkan jadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Nah, tentang apa itu, Dwi? Tentangnya panjang nih ya. Tentangnya panjang. Tentangnya apa? Kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID. Itulah yang waktu itu ada batas defisit dinaikkan. Ya. Pasal 4, 5, 6 itu ada perpajakan. Jadi ini sebelum Ciptaker ya, tapi sebenarnya ini masuk klaster itu. Karena sudah masuk di Undang-Undang Nomor 2, tidak dimasukkan ke Undang-Undang Ciptaker. Jadi ada penurunan tarif PPh badan. Jadi yang tadinya 25% diturunin jadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021. Kemudian ada selanjutnya itu nanti tarifnya 20% tahun 2022 ya. 2022. Nah, untuk PT dengan jumlah saham yang disetor itu di Bursa Efek paling sedikit 40% itu malah lebih rendah lagi. Yang perusahaan listrik itu lebih rendah 3%.
Oke. Ini kan kemudahan berusaha salah satunya itu menarik investasi, menarik investor. Nah, dengan menurunkan tarif itu, kita harapannya investor itu pada tertarik untuk berinvestasi. Karena perusahaan-perusahaan yang sebenarnya sudah existing juga, dia sebenarnya bisa nge-save yang penurunan 3% itu, Bas. Iya, benar. Memperluas usahanya, menambah lapangan kerja. Nah, sebenarnya itu kemudahan berusaha itu salah satunya itu menarik investasi. Kemudian menciptakan keadilan berusaha di dalam negeri. Nah, di Undang-Undang Nomor 2 itu mungkin Basri ingat yang pengenaan pajak terhadap UMKM melalui sistem elektronik. Oh, oke. Ya. Benar. Ada YouTube, ada bayar pajak. Google. Netflix-nya sekarang jadi bayar pajak. Oke. Keadilan. Jadi yang di pengusaha-pengusaha di dalam negeri itu juga merasa tidak dianaktirikan lagi. Iya. Dan ada juga yang PPN mungkin nggak kita bahas di sini yang pajak masukannya yang ketika itu tidak bisa dikreditkan, jadi bisa dikreditkan. Sekarang bisa. Ya. Oke. Kemudian sanksi pajak itu yang dulu maksimal 24 bulan, sekarang sanksinya diturunin dulu 2%, Bas. Iya, kalau betul. Kita terlambat bayar atau kurang bayar 2% dan itu 2 tahun total 48%. Menurut aku tuh berat banget. Iya, benar. Nah, sekarang itu float ya menurut peraturan menteri yang ditentukan tiap bulan. Jadi rendah banget lah dibandingnya dan hanya 24 bulan enggak 48 bulan. Nah, itu kenapa disebut kemudahan berusaha. Oke, jadi memang tadi ya mendorong investasi terutama karena dengan diturunkannya tarif PPh badan itu mendorong menarik investor dari luar. Terus juga mendorong tadi ya para pelaku shadow ekonomi daripada bayar pajak PPh pribadi gede, mendingan jadi PT gitu gak kira-kira tuh? Bisa jadi juga. Nah, kan gitu kan daripada shadow ekonomi kemudian dia kan bayar PPh-nya PPh-OP kan, PPh orang pribadi, mendingan jadiin PT gitu kan. Oh iya, terus ada lagi nih yang terkait dengan pribadi yang dari dividen kan banyak juga perusahaan itu yang yang enggak mau bagi dividen karena kena pajak. Kena pajak. Dividen itu dibebasin sepanjang diinvestasiin lagi selama waktu tertentu. Gitu. Ya. Itu juga berlaku untuk dividen yang diterima orang pribadi ya? Iya, orang pribadi. Jadi insentifnya buat teman-teman yang pada punya saham di bursa efek gitu ya, yang bukan di tradingin ya, tapi untuk investment, terima dividen, kalau dulu kena pajak, sekarang duitnya kalau diinvestasiin lagi itu nggak kena pajak gitu. Itu menariknya. Nah, pertanyaan terakhir nih Dwi, karena kita udah 45 menit. Apa dampaknya buat kita nih gitu, yang tadi tidak terkait dengan usaha apa segala macam, dampaknya dengan kita secara langsung apa sih sebenarnya perubahan aturan PPh tadi di dalam Ciptaker, Undang-Undang Ciptaker atau Omnibus Law itu? Jadi kalau kita tadi mungkin ada hambatan-hambatan dulu ketika kita melanggar ya, melanggar perpajakan tuh berat gitu. Karena udah ringan kita jadi lebih patuh gitu. Itu salah satunya. Kemudian itu dari sisi sanksi ya. Kemudian juga yang nanti ada dari sisi dividen ya, kita sebagai orang pribadi itu juga bisa berpartisipasi tuh untuk menginvestasikan uang dividen yang kita terima ya. Yang kita terima. Jadi sebenarnya partisipasi kemudahan berusaha itu partisipasi orang pribadi juga sangat didorong gitu. Oke, jadi dampaknya adalah buat orang-orang pribadi yang sebelumnya mungkin dari mendorong dirinya untuk konsumsi, sekarang dengan berinvestasi justru sekarang jadi lebih menguntungkan gitu ya.
Nah, sebenarnya masih banyak ya dari sisi PPN, cuman kan kita nggak ini next time lah kita akan bikin sesi 2 khusus bahas soal PPN karena hari ini kita kaitannya kan apa namanya berkaitan dengan tenggat pelaporan SPT ya gitu, makanya kita bicara hari ini soal PPH. Oke Dwi, karena wah ini waktu kita udah nggak cukup, nanti kita akan bikin season 2. Aku pikir kita udah dapat banyak banget Dwi hari ini. Pertama tadi soal apa sih definisi pajak, bagaimana sifat memaksanya, kemudian ternyata melapor itu adalah bagian pekerjaan setelah membayar pajak dan setelah menghitung dan membayar pajak gitu kan. Plus tadi ya dampak Omnibus Law, kenapa dia dimasukkan dalam klaster permudahan berusaha, karena memang peraturan pajak kita yang baru, pajak penghasilan kita yang baru memang diarahkan supaya kita lebih mudah melakukan usaha ya, berusaha gitu ya. Wow, luar biasa. Ada message mungkin buat teman-teman BR Talks berkaitan dengan ini momentum lapor pajak ini? Ya, kita kan sekarang di Februari memasuki minggu terakhir ya. Betul. Karena semuanya sekarang sudah serba online itu sangat tergantung pada jaringan. Ya. Jaringan itu juga seperti jalanan darat ya, terlalu banyak kendaraan bisa macet. Jadi untuk menghindari kemacetan, mungkin sebaiknya teman-teman BHR segera masukin SPT. Oke. Patahkanlah kemalasan demi kelancaran ya. Benar. Lebih cepat lebih baik lah ya. Lapor SPT adalah waktunya kita menunjukkan kita mematuhi pajak kepatuhan, baik kepatuhan formal, formal itu formalnya ya administrasinya, dan kita juga mematuhi kepatuhan material dari isinya secara benar. Oke. Lebih awal lebih nyaman. Lebih awal lebih nyaman. Oke, itu teman-teman BR Talks perbincangan saya kali ini dengan Ibu Dwi. Ibu Dwi ini adalah seorang praktisi perpajakan, dan saya kira teman-teman BR Talks hari ini bisa mendapatkan banyak sekali insight mengenai pajak penghasilan, dan tadi message-nya adalah lapor lebih cepat lebih baik gitu ya, dan tidak perlu ada yang tutup-tutupin, tidak perlu ada yang disembunyi-sembunyikan, karena itu nanti akan berdampak juga pada saat kita akan melalui proses distribusi harta. Istilahnya kalau dalam proses waris itu distribusi harta. Dwi, terima kasih sekali lagi atas waktu dan ilmunya. Kita akan bikin session 2 next berkaitan dengan PPN ya, dan KUP ya tadi ya, ketentuan umum perpajakan tadi ya, denda-denda tadi ya. Atau apa aja juga boleh, misalnya beda pajak daerah, pajak. Nah, oke. Gitu. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Dwi atas waktu dan ilmunya, teman-teman BR Talks. Sampai ketemu lagi di session berikutnya. Sukses untuk kita semua. Amin. Ya.